Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmatullah, NIM 119270054 dari Prodi Kimia dari kelompok 12. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dimensi dan ketahanan nasional yang berlapis terhadap ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Next. Untuk kelompok kami itu ada yang pertama ada Eva Sarmila, yang kedua ada Disna Eza Celia, yang ketiga ada Fitri Kolisa, yang keempat ada Haidar Arik Amanullah, yang kelima saya sendiri, yang keenam Jean Christian, yang ketujuh Pratna Hafidah, yang kedelapan Rasya Kamal, yang kesembilan Riana Natania Sebolon. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Eva Sarmila. Pada Eva, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Terima kasih. Ketahanan Nasional Indonesia. Dimensi ketahanan nasional dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ketahanan politik, kedua ketahanan ideologi, ketiga ketahanan ekonomi, keempat ketahanan sosial budaya, dan yang kelima adalah ketahanan pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis adalah kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan di bawahnya. Ketahanan berlapis dibagi menjadi 5. Yang pertama, ketahanan diri. Yang kedua, ketahanan keluarga. Yang ketiga, ketahanan wilayah. Yang keempat, ketahanan regional. Dan yang terakhir adalah ketahanan nasional. Ya, selanjutnya ada ancaman di bidang ideologi ya. Ancaman di bidang ideologi itu merupakan suatu bentuk ancaman yang mengganggu ketahanan nasional dalam tatanan pemikiran. Salah satu contoh dari ancaman bidang ideologi itu ada perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik. Untuk contoh perang ideologi itu sendiri, perang ideologi dapat disebarkan melalui banyak cara, seperti salah satunya adalah penyebaran dengan paham radikalisme, terorisme, infiltrasi, propaganda. Penyebaran juga dapat disebarkan melalui program pendidikan dan juga pengaruh dari kebudayaan. Untuk kasus dari perang ideologi sendiri, saya akan mengambil kasus dari perang ideologi antara Cina dengan Amerika Serikat. Pada 11 Maret tahun 2021 yang lalu, Parlemen Cina telah menghapuskan batas 2 periode masa jabatan presiden. Nah, dihapusnya periode ini dapat membuat Presiden Xi Jinping yang merupakan presiden Cina akan menjadi presiden seumur hidup. Jika benar Presiden Cina ini akan bertahan seumur hidup, maka visi diseminasi sosialisme ala Cina yang diungkapkan pada Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis Cina akan terus digencarkan. Hal ini jelas akan menggiring sosialisme ala Cina berhadapan dengan kapitalisme ala Barat. Dengan demikian, perang ideologi bukan tidak mungkin akan terjadi di mana fondasinya terlihat jelas. Pada umumnya, perang ideologi diasosiasikan dengan eksistensi perang dingin setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang tersebut dapat dikatakan sebagai kompetisi antara Washington dan Moskwa.
Ini ada sedikit intermezzo. Pada tahun 1990-an, konstelasi ide-ide komunis Moskwa dan kapitalis Washington dalam percaturan politik internasional berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet yang bertransformasi menjadi Rusia pada saat ini. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat berdiri pada tahta kepemimpinan dunia dan menjadikannya sebagai negara adidaya. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas aktif dari Washington mengenai konflik-konflik dunia. Lalu, selain itu, banyak negara yang dulu merupakan pengikut dari cita-cita komunis beralih pandangan pada sistem kapitalis demokrat barat. Nah, dari sini aja bisa dilihat bahwa perang ideologi itu adalah perang yang menggiring suatu ideologi negara ke ideologi yang ke pihak ideologi si pemenang. Dari kasus sebelumnya itu, si Uni Soviet itu sebelumnya menganut paham yaitu ideologi komunis. Namun karena dia kalah dengan Amerika Serikat, akhirnya banyak negara pengikut Uni Soviet akhirnya berganti ideologi menjadi sistem kapitalis demokrat barat. Para negarawan tersebut menganggap kapitalis demokrat barat bukanlah suatu sistem terbaik, melainkan sistem yang telah terbukti lebih berhasil bila disandingkan dengan sistem komunis yang dahulu mereka gunakan. Nah, untuk Indonesia sendiri, perang ideologi itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu, cuman karena jiwa nasionalisme di rumah. Kita apa Bapak itu? Nggak tahu, Pak. Terus kenapa dibawa ke rumah sakit? Karena sakit lah. Maaf sebelumnya untuk mohon di off-cam terlebih dahulu. Terima kasih. Saya ulang lagi ya. Sebenarnya perang ideologi itu Indonesia tuh sudah terancam oleh perang ideologi itu sejak zaman dahulu. Di mana dari dalam negeri sendiri itu sudah ada perang ideologi di mana ada partai komunis yang itu sebenarnya sudah mengancam ideologi Indonesia yang pada saat itu adalah Pancasila. Nah, untuk membentengi ideologi Indonesia itu sendiri ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyebarkan wawasan kebangsaan dan implementasi Pancasila. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh pemikiran orang barat yang berbeda ideologi. Dan yang ketiga itu ada menyeleksi media massa dan partai politik. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya ini biasanya berasal dari luar negara Indonesia, yaitu didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, latar belakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menimbulkan separatisme, terorisme, kekerasan, dan dampaknya dapat berupa hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman dari luar muncul gaya hidup konsumtif terhadap barang luar negeri, hedonisme, adanya sikap individualisme, muncul gejala westernisasi, dan lunturnya nilai keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman bidang politik. Ancaman bidang politik ini dapat berisiko terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman bidang politik ini bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti contohnya dari luar negeri itu adanya tekanan politik terhadap Indonesia oleh negara lain, provokasi dan atau blokade politik. Untuk contoh dari dalam negeri itu kita bisa melihat kegiatan separatisme dan menggalang politik. Dan untuk cara mengatasinya kita dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional dan mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi.
Globalisasi dalam perekonomian dapat membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang mengancam kedaulatan yaitu yang pertama, Indonesia dapat dibanjiri produk luar, akibatnya produk lokal kalah bersaing. Yang kedua, perekonomian Indonesia terancam dikuasai pihak asing. Akibatnya, Indonesia dijajah oleh investor asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Yang keempat, subsidi untuk rakyat yang kurang. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada ancaman dari bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman dari bidang ini itu berupa ancaman militer yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan juga keselamatan bangsa. Bentuk ancaman bidang pertahanan dan keamanan ini itu dapat berupa pelanggaran wilayah oleh negara lain, terus juga pemberontakan bersenjata oleh pihak-pihak tertentu dari dalam negeri, dan yang ketiga itu sabotase terhadap objek vital nasional dan instalasi strategis. Yang keempat itu spionase oleh agen rahasia. Kelima itu aksi teror bersenjata, dan yang keenam itu ancaman keamanan laut dan udara. Baiklah, dari pemaparan materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari ketahanan negara itu menuju ke dalam kebudayaan yang ada di Indonesia. Pendekatan multikulturalisme harus dipahami sebagai strategi kebudayaan dalam mengatasi problem ketahanan nasional Indonesia saat ini. Terus yang kedua, ketahanan nasional Indonesia sebagai kekuatan inti bagi ekstensi negara kesatuan Republik Indonesia tergantung dari kemampuan nilai-nilai kearifan lokal untuk menghadapi arus perubahan nilai-nilai global. Jadi dari ketahanan nasional tersebut kita harus bangga dengan kearifan lokal yang untuk meminimalisir nilai global agar ancaman ideologi, ancaman ekonomi, ancaman kebudayaan yang ada di dalam Indonesia tidak hancur, dengan ketahanan bahwa kearifan lokal lah yang harus dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan wawasan multikulturalisme ke Indonesia secara imperatif mempermasyarakatan Pancasila sebagai basis dan perekatan koefisien dalam pluralitas budaya. Begitulah yang dapat kami sampaikan dari perwakilan kelompok 12. Saya sebagai selaku moderator dan kawan-kawan saya sebagai pembaca materi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau sikap yang tidak baik dalam menyampaikan materi, serta kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.